Ada luka yang tak bisa kau tunjukkan kepada siapapun. Bukan karena kau tak ingin, tapi karena kau tahu, tak ada yang benar-benar mau mengerti. Kau hidup di dunia yang hanya paham dua hal: kekuatan yang tampak dan kelemahan yang dicemooh. Kau dibesarkan dalam ruang-ruang yang menuntut kesempurnaan, tapi menolak perasaan. Di sekitarmu, orang hanya melihat apa yang bisa mereka nilai, bukan apa yang kau rasakan. Lalu kau mulai bertanya-tanya, mengapa kamu yang harus merasakan semua ini? Mengapa kamu yang selalu disalahkan, bahkan ketika hatimu hanya ingin memberi yang terbaik? Namun seiring waktu, kau berhenti bertanya, bukan karena kau mendapat jawaban, tapi karena kau lelah berusaha menjelaskan rasa sakit yang hanya ditanggapi dengan tatapan dingin, lelah berharap ada yang memahami, saat kenyataannya mereka hanya mendengarkan untuk membalas, bukan untuk benar-benar mengerti. Lalu, kau belajar satu hal paling pahit dalam hidup ini: tidak semua luka bisa dibagikan. Dan dari sanalah semua dimulai. Di malam-malam panjang yang sunyi, ketika tak ada satupun orang yang peduli, kau menatap langit dan berharap semesta tidak benar-benar membisu. Kau bicara dalam hati dengan air mata sebagai saksinya. Tak ada yang melihat, tak ada yang tahu betapa kerasnya kau berjuang untuk tetap tersenyum saat hatimu remuk. Tapi, sesungguhnya, di saat-saat itulah, kau sedang disentuh oleh kekuatan yang tak terlihat, oleh sesuatu yang lebih besar dari logika manusia, oleh panggilan jiwa. Kau mengira kau sedang dihancurkan, padahal kau sedang dibentuk. Dari serpihan luka dan keputusasaan, kau sedang dilatih menjadi sesuatu yang tak biasa. Karena tidak semua manusia ditakdirkan untuk memahami kedalaman jiwa. Tidak semua orang mampu membawa cahaya dalam gelap, tapi kau dipanggil untuk itu. Semesta menyimpan tugas besar di balik air matamu, dan hanya mereka yang telah jatuh sedalam-dalamnya yang bisa bangkit setinggi-tingginya. Mereka menertawakanmu hari ini karena mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya, karena mereka tak bisa melihat cahaya yang belum menyala, karena mereka terlalu sibuk membentuk penilaian dari luka yang bahkan tak mereka rasakan. Tapi akan tiba waktunya, saat kau bersinar bukan karena kau ingin membuktikan sesuatu, tapi karena memang itulah takdirmu, menjadi terang, menjadi bukti, menjadi jiwa yang tetap mencintai, bahkan setelah dihancurkan. Dan saat itu tiba, mereka yang dulu menyakitimu akan mulai memahami, bukan dari kata-kata, tapi dari pengalaman. Karena karma selalu tahu jalan pulang. Mereka tak akan paham lukamu sampai semesta menunjukkan luka serupa kepada mereka. Dan saat itu, kamu tak lagi ingin membalas, karena jiwamu sudah jauh melampaui luka, karena kamu adalah jiwa terpilih. Bab 1. Mereka tidak akan mengerti, karena mereka tidak ditakdirkan untuk mengerti. Kau pernah mencoba menjelaskan rasa sakitmu kepada seseorang, bukan? Dengan harapan mereka akan mengerti. Kau susun kalimat sebaik mungkin. Kau buka luka-luka yang selama ini kau kunci rapat. Lalu kau kirimkan kepercayaanmu. Dengan harapan akan ada pelukan, pemahaman, atau setidaknya diam yang menenangkan. Namun yang datang justru sebaliknya. Mereka tersenyum seolah semuanya sepele. Mereka bercanda seolah kau sedang berlebihan. Atau yang paling menyakitkan, mereka malah menjadikan lukamu sebagai bahan cerita saat mereka bosan. Di titik itulah hatimu mulai diam, bukan karena selesai, tapi karena kau mulai sadar. Tak semua orang bisa mengerti luka yang tidak mereka alami sendiri. Dan bukan salahmu, bukan karena kau terlalu lemah, terlalu sensitif, atau terlalu mendramatisir. Tapi karena memang mereka tidak ditakdirkan untuk mengerti. Mereka tidak punya mata batin untuk melihat kedalaman lukamu. Mereka tidak pernah melewati malam-malam panjang penuh air mata dalam diam. Mereka tidak pernah belajar bertahan dari patah yang tak punya nama. Kau, di mata mereka, hanyalah seseorang yang terlalu rumit. Padahal sesungguhnya, kaulah yang paling jujur merasakan dunia dengan sepenuh rasa. Kau tidak aneh, kau hanya lebih dalam. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak pernah menjadi bagian dari keramaian dengan mudah. Mereka hadir dengan energi yang berbeda. Mereka melihat dunia bukan dari permukaan, tapi dari dalam.